Putri Mahkota Puan jadi rebutan, ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Puan Maharani Naksatra Kushala Devi atau biasa dikenal dengan Puan Maharani atau Puan, perempuan kelahiran 6 September 1973 di Jakarta silam. Perempuan yang berzodiak Virgo yang sangat kental dengan karakternya yang perfeksionis habis. Jadi tidak heran jika yang bersangkutan sangat sukses apabila dijadikan komandan tempur di tubuh PDIP. Dijamin para petugas partai tak bisa bebas santai. Prestasi gemilang Puan Maharani sudah dibuktikan saat pemilu 2014 dan 2019 lalu. Puan Maharani yang merupakan cucu dari sang proklamator Bung Karno atau Soekarno Presiden RI pertama dan putri kandung dari Megawati Soekarno Putri, sang ketua umum PDIP dan juga mantan presiden kelima Indonesia. Kiranya siapa yang tidak mengenalnya? Sebagian besar masyarakat kiranya sudah mengenal sosoknya. Perempuan yang oleh sebagian orang sering disebut Putri Mahkota, akhir-akhir ini cukup mendapat pusat perhatian. Hal ini berawal dari keputusannya tidak mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam sebuah acara konsolidasi menuju pemilu 2024 di kota Semarang, ditambah sindirannya yang cukup pedas kepada Ganjar Pranowo. Sejak saat itu namanya di pemberitaan kian berkibar. Taubahnya Bambang Pacul Wuryanto, sang panglima tempur pemenangan pemilu PDIP, ini semacam multi efek gara-gara Ganjar menjadi ikut tenar. Puan saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua DPR RI yang sebelumnya sempat mencicipi kursi Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 2014 hingga 2019. Untuk prestasinya apa saat menjadi menteri, barangkali pembaca lebih mengetahuinya. Kalau menurut saya belum ada yang nendang. Untuk survei keterkenalannya sudah tak perlu diragukan lagi. Tapi sayangnya, kendati yang bersangkutan dikenal atau terkenal, akan tetapi tidak masuk tokoh yang menjadi pilihan responden sebagai tokoh yang diidolakan menjadi presiden. Justru hal ini berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang selalu masuk 3 besar di bursa Capres 2024 dari berbagai lembaga survei. Bersaing secara ketat dengan tokoh lainnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kendati demikian, kemilau Puan Maharani sebagai putri sang ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini menarik partai lain untuk memindangnya sebagai calon presiden dan seperti sudah bisa ditebak alurnya. Partai yang meminang tersebut berharap ketua mereka menjadi calon wakil presidennya. Tak perlu pakar dan pengamat hebat untuk membacanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai pemenang selama 2 kali berturut-turut di pemilu. Tahun 2014 dengan Jokowi sebagai presiden, kemudian tahun 2019 kembali bersama Jokowi menjadi presiden. Dengan mencetak angka yang cukup fantastis, di tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati urutan teratas dengan 23.681.471 suara atau 18,95%. Sedang tahun 2019 tercatat memperoleh suara sebanyak yaitu 27.053.961 suara atau 19,33%. Nah, hal itulah yang menyebabkan PD Perjuangan terbilang moncer jika dibandingkan dengan partai lainnya. Bahkan nyaris saja ketentuan presiden threshold 20% tercapai. Melihat fakta-fakta di atas, tentu bagi partai lain PDIP seperti gula-gula, sehingga menarik minat partai lainnya dengan harapan dapat menyorongkan kader atau ketua mereka menjadi wakil presidennya. Melihat hasil PDIP di tahun 2014 dan juga 2019, kita seperti sedang menyaksikan era Partai Demokrat di tahun 2004 dan juga 2009 yang sempat merajai pemilu. Namun sayang Partai Demokrat kemudian mulai terkikis dan ditinggalkan konstituen karena saat itu kadernya banyak yang pesta pora uang rakyat. Sudah tak terhitung banyaknya kader yang merasakan pengapnya penjara, gagal hat-trick bahkan sekarang terseok-seok di papan tengah. PDIP berkesempatan hat-trick pada tahun 2024 nanti jika tidak keliru dalam mengkalkulasi siapa tokoh yang dipilih menjadi presidennya. Jika salah memilih, tak menutup kemungkinan akan ditinggal para simpatisan. Berkaca pada keterpilihan Jokowi sebagai presiden mendongkrak persentase PDIP. Nah, kembali ke Puan Maharani.
tokoh ini justru bagus masuk bursa Cawapres bukan Capres. Hal ini dapat dilihat dari hasil lembaga survei Republika pada bulan Mei 2021. Berdasarkan elektabilitas calon wakil presiden 2024, nama elit PDIP tersebut paling tinggi, yakni mencapai 16,2%. Masih ada survei tersebut, nama Sandiaga Uno membuntuti Puan dengan elektabilitas sebesar 15,6%. Dan Agus Harimurti Yudhoyono 10,1%, yang kesemuanya masuk bursa Cawapres 3 tokoh dengan nilai tertinggi. Hal ini tentu saja sangat kontradiktif sekali. Puan yang disanjung oleh partai lain justru laris sebagai Cawapres bukan Capres, yang hasil survei baru antara 0,5% hingga 2,5%. Apakah mungkin pemenang pemilu 2 kali secara berturut-turut akan mendowngrade dirinya? Hanya puas menjadi wakil presiden saja, rasanya sangat kecil kemungkinan mengambil opsi tersebut, karena akan berpengaruh pada hasil PDIP secara nasional di tahun 2024. Selanjutnya, kita akan tunggu drama berikutnya. Pilpres 2024 terbilang masih cukup jauh dan masih banyak kesempatan buat partai politik dan juga para tokoh menjajakan dirinya di etalase-etalase perpolitikan di tanah air kita tercinta, Republik Indonesia. Demikian, salam. Tak terima Rizik divonis 8 bulan bui dan denda 20 juta rupiah. Jaksa ajukan banding. Ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab hanya dijatuhi vonis hukuman penjara selama 8 bulan dalam kasus kerumunan acara Maulid dan juga pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, dalam perkara kerumunan Megamendung, Rizik hanya divonis hukuman denda 20 juta rupiah. Menanggapi vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengajukan banding atas vonis dari Ketua Majelis Hakim Suparmanyopa. Hal itu disampaikan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Alex Adam Faisal. Menurutnya, pengajuan banding tersebut dilakukan pada Jumat 28 Mei 2021 kemarin. Jumat, tanggal 28 Mei 2021, Jaksa menyatakan banding terhadap perkara 221 atau kasus kerumunan Petamburan, 222 kasus kerumunan Petamburan Sabri Lubis CS, 226 kasus kerumunan Megamendung, kata Alex saat dikonfirmasi oleh Suara.com pada Senin 31 Mei 2021 kemarin. Kendati begitu, Alex tak membeberkan secara rinci soal pengajuan banding tersebut. Namun, untuk pihak terdakwa atau penasihat hukum Rizik CS, belum ada pengajuan banding atas vonis yang sudah dijatuhkan. Untuk terdakwa atas penasihat hukum belum mengajukan banding, ujar Alex. Untuk diketahui, ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab beserta 5 orang terdakwa lainnya, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi, hanya divonis hukuman penjara selama 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan Petamburan. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizik divonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan, Rizik telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara, serta tambahan pidana dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun. Untuk 5 terdakwa lainnya, mereka dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tidak hanya itu, mereka juga dituntut diberikan pidana tambahan, yakni dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 2 tahun. Diketahui, Habib Rizik Syihab sebelumnya divonis denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan. Habib Rizik dinyatakan terbukti melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, ujar Hakim Ketua Suparmanyopa saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei kemarin. Selain itu, Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya divonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Vonis terhadap Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Dalam kasus kerumunan di Megamendung, Habib Rizik dituntut 10 bulan penjara. Rizik diyakini melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan juga menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sementara itu, di kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik dituntut 2 tahun penjara. Rizik diyakini melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi COVID-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan putrinya. Perbuatan Rizik itu disebut oleh jaksa dilakukan bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Mereka disebut jaksa dituntut dalam berkas perkara terpisah. Selain itu, Habib Rizik Syihab dituntut pidana tambahan terkait larangan menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. Rizik dituntut 3 tahun tidak boleh menduduki jabatan organisasi. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun, kata jaksa saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Senin 17 Mei lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan waktu selama 7 hari bagi jaksa dan terdakwa untuk banding. Bagaimana menurut Anda?